Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman Sayyidina Muhammadin afdalus salati wassalam. Jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah dari nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sudah tidak mampu lagi menghitung sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, dalam salah satu ayatnya Allah mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inti dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar supaya jangan sampai dunia yang sedang kita tempati ini, dunia yang fana ini, dia akan menipu kita. Kita menjadi orang-orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, berkenaan dengan ayat ini, Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin membagi atau membahas salah satu bab dalam kitab beliau yang berjudul Asnaful Mughtarrin, kelompok orang-orang yang tertipu. Siapa orang-orang yang tertipu itu menurut beliau? Ada 4 kelompok orang-orang yang tertipu menurut Imam Al-Ghazali itu. Yang pertama, kata beliau, adalah dari 4 kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi, orang-orang yang berilmu, tetapi ilmu yang dia dapati, ilmu yang dia kuasai, tidak mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya banyak, cerdas, pintar, tetapi masih berbuat kemaksiatan. Ilmunya tidak bermanfaat buat dirinya. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfahu Allahu bi'ilmihi." Nanti di hari kiamat, kata Allah, siksaan yang paling berat itu adalah akan dipikul oleh para alim, oleh para ulama, oleh para orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang mana ilmunya Allah tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Itu kelompok orang-orang yang berilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang tertipu yang pertama adalah orang-orang yang berilmu. Banyak macamnya, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali. Salah satunya yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai ilmu kita, kecerdasan kita tidak mampu menahan diri kita untuk berbuat maksiat. Kita berilmu, tapi kita masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih melanggar aturan-aturan yang Allah gariskan, baik aturan agama maupun aturan dalam masyarakat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan hari ini di negeri kita, banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, tetapi hari ini mereka berhubungan dengan hukum, mereka terjerat berbagai macam kasus hukum, sehingga itu memberikan pelajaran kepada kita betapa ilmu itu tidak dapat memberikan manfaat bila kita tidak mampu untuk menjaganya, bila kita tidak mampu untuk menggunakannya. Jemaah khazanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kata beliau, adalah kelompok orang-orang yang ahli ibadah. Kelompok ahli ibadah menjadi kelompok orang-orang yang tertipu. Siapa mereka orang-orang yang tertipu itu? Kata Imam Al-Ghazali,
adalah salah satunya atau beberapa di antaranya adalah yang pertama, orang-orang yang beribadah kepada Allah, misalnya beliau contohkan kita-kita yang membaca Al-Quran, tetapi kita tidak mampu menangkap pesan-pesan moral dari ajaran-ajaran yang dikandung di dalam Al-Quran. Kita sibuk membaca Al-Quran dari sisi tajwid, bukan berarti tajwid itu tidak penting, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mampu menangkap pesan-pesan moral, nilai-nilai etis yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Di dalam ayat ini Allah ingatkan kita orang-orang yang beriman, jika datang kepada kita orang yang fasik, orang-orang yang banyak dosanya, dia datang kepada kita membawa sebuah berita, maka tugas kita selanjutnya adalah mencek kembali kebenaran berita itu. Jangan sampai kita termakan oleh berita itu tanpa kita cross check terlebih dahulu, tanpa kita tabayyun terlebih dahulu. Jika kita tertipu oleh orang-orang yang fasik itu yang membawa berita, berarti kita tidak mampu menangkap pesan-pesan moral dari ajaran Al-Quran yang kita baca. Jangan sampai, kata Imam Al-Ghazali, kita sibuk membaca Al-Quran tetapi kita tidak mampu menangkap pesan-pesan moral dari ajaran Al-Quran itu. Yang kedua, pemirsa jemaah Ramadan yang dirahmati Allah, contoh yang kedua misalnya, kita membaca ayat juga dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Di dalam ayat ini Allah ingatkan kita, seorang beriman itu dia tidak boleh menggibahi saudaranya, dia tidak boleh suuzon kepada sesama manusia, dia tidak boleh berperilaku yang buruk di dalam Islam. Suuzon kemudian gibah adalah perilaku-perilaku yang buruk yang dilarang di dalam Islam. Kita baca ayat itu, tetapi dalam diri kita masih suuzon kepada sesama muslim, kita masih menggibahinya, kita masih membuka aibnya. Itu pertanda kita tidak mampu menangkap pesan-pesan moral dari ajaran Al-Quran itu. Contoh selanjutnya, jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, kita sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang tertipu dengan puasanya. Mengapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu tetapi dia masih bercerita, membuka aib saudaranya, dia tidak mampu menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang, dia tidak mampu menahan dirinya untuk berbuat yang buruk. Dia puasa, tetapi puasanya disertakan dengan akhlak yang mazmumah, dengan akhlak yang tercela. Itulah orang yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali, dari sisi ibadah, di mana ibadahnya tidak mampu dia menangkap pesan moral dari ajaran ibadah yang dia lakukan. Jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang tertipu itu diantaranya adalah kelompok orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya, orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nafkahkan rezekinya, contohnya dia bangun sebuah masjid, tetapi dia bangun masjid itu untuk supaya dia dikenang oleh orang lain. Dia bangun sebuah masjid, dia bangun sebuah pesantren, tetapi niatnya agar supaya namanya dicantumkan, namanya diabadikan, namanya disiarkan kepada orang lain. Ada sikap ria di dalam dirinya. Itulah orang dermawan yang tertipu menurut Imam Al-Ghazali. Jemaah khazanah Ramadan
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali diantaranya adalah para ahli sufi, para ahli tasawuf, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Dia bisa tertipu dengan perilakunya apabila dia hanya memandang bahwa sufi itu diukur dari hal-hal yang bersifat lahiriah, dari sifat, dari bajunya, dari penampilannya, dari hal-hal yang kasat mata, tetapi dia lupa memperbaiki dirinya dari penyakit-penyakit rohani. Itulah 4 kelompok secara singkat yang bisa saya sampaikan jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat kelompok itu adalah orang-orang yang berilmu, dia akan tertipu. Yang kedua, orang-orang yang ibadah kepada Allah, dia menjadi tertipu. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang dermawan, dia bisa tertipu karena hartanya, karena dia melakukan perbuatan derma itu, berderma di jalan Allah, tetapi dengan niat-niat yang lain. Yang keempat adalah para sufi yang tertipu karena dia menganggap bahwa sufi itu diukur dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Mudah-mudahan bermanfaat dari yang singkat ini yang saya sampaikan. Billahi taufiqi wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.